Teman-teman semua, jujur ketika kita membahas daripada sejarah peperangan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad kepada orang-orang Khaybar dan juga orang Yahudi yang lain termasuk Bani Quraisyah, saya menemukan berbagai macam kontradiksi. Di satu sisi kita mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang memiliki akhlak yang paling mulia. Tetapi di satu sisi yang lain, dalam catatan sejarah yaitu hadis, kerap kali Nabi ini digambarkan sebagai sosok seseorang yang, mohon maaf, tidak semacam itu. Sebagai contoh, ketika Nabi Muhammad merebut tawanan perang yaitu Sofia, ketika peristiwa Khaybar, kemudian kita melihat peristiwa Bani Quraisyah, 600 orang dewasa Yahudi harus dihabisi, dipenggal. Padahal kita melihat sejatinya dalam Al-Quran tidak semacam itu. Dalam Al-Quran kita dijelaskan bahwa seseorang itu tidak akan memikul dosa orang lain. Tetapi kenapa ketika ada seorang ayah yang berkhianat atau seorang pemimpin negara yang berkhianat, kenapa rakyat yang tidak bersalah harus menerima akibatnya? Kan begitu teman-teman semua. Dan kemudian peristiwa-peristiwa macam ini sampai hari ini masih menjadi bahan guncingan, bahan hujatan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, baik di Kristiani maupun teman-teman daripada Yahudi, kan begitu. Mereka bilang tentang peristiwa Khaybar bahwa Nabi Muhammad ini membunuh ayah, saudara, bahkan suami Sofia. Setelah itu menjadikannya sebagai istri. Bahkan kerap kali mereka menyatakan betapa jahatnya pasukan muslim yang mengusir daripada orang-orang Yahudi. Bahkan anak-anak dan juga orang dewasa, orang tua yang gak ikut berperang pun harus terusir. Bahkan perempuannya menjadi tawanan perang, menjadi budak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kalau kita mau jujur, pertanyaan besar akan muncul di benak kita bahwa di mana letak rahmatan lil alamin yang diemban, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW jika dalam peperangan melawan orang-orang Yahudi ini yang diceritakan dalam hadis-hadisnya. Bahkan kita juga bisa mempertanyakan, benarkah Nabi Muhammad adalah suatu kebenaran absolut yang harus diikuti untuk sepanjang zaman? Atau jangan-jangan Nabi Muhammad ini cerdas, sempurna, hanya pada zamannya, tidak pada zaman saat ini. Tentu ini konten sangat sensitif. Saya berharap teman-teman yang gak kuat jangan tonton. Tetapi kalau kita mau sama-sama berpikir lebih merdeka, simak pembahasan daripada saya ini. Oleh karena itu, mari kita bahas, teman-teman. Assalamualaikum, rahayu teman-teman semua. Merdeka. Teman-teman semua, jujur, ketika saya banyak membaca, baik daripada membaca buku-buku ataupun kritikan-kritikan yang ada, ini membuat saya ragu terhadap sosok Nabi Muhammad SAW. Saya meragukan, bukan dalam arti saya mendustai ia sebagai seorang nabi, enggak. Saya mempercayai bahwa beliau sebagai seorang nabi dan seorang rasul. Tetapi saya meragukan tentang keyakinan yang telah diajarkan kepada saya selama ini. Bukankah kita menganggap, bukankah kita diajarkan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang pedoman yang harus diikuti sepanjang zaman? Bukankah kita juga diajarkan bahwa Nabi Muhammad itu memiliki khuluqin azim, akhlak yang sangat baik dan sebagainya? Kan begitu. Bahkan kita juga diajarkan untuk mengidolakan daripada Nabi Muhammad. Terlebih lagi Nabi Muhammad dikatakan sebagai seseorang yang maksum daripada segala perbuatan dosa dan salah. Benarkah seperti itu teman-teman semua? Atau justru pengajaran-pengajaran semacam ini hanya menjadikan kita sebagaimana orang Kristiani? Karena kita sebagai seorang muslim menghujat orang Kristiani karena mereka dianggap mendewakan Isa Al-Masih, bahkan menyekutukan daripada Isa Al-Masih. Padahal kita sendiri sebagai seorang muslim pun juga begitu. Kita mendewa-dewakan Nabi Muhammad, menganggap ia manusia yang paling tidak pernah bersalah. Kan begitu.
Bahkan yang paling parah adalah apa? Ketika syafaat itu hanya bisa diberikan kepada Nabi Muhammad. Artinya Nabi Muhammad yang memberikan syafaat kepada kita.